Di sini aja, di sini aja. Yang sucikan yang tiang hormati dan tiang banggakan provinsi kita. Pertama-tama anak-anak selamat kita. Yang kedua tiang matur suksemo, Bapak sampun berkenan menerima kami selaku anak-anaknya Bapak. Yang tadi sudah disampaikan maksud dan tujuannya berkunjung ke Bapak Gede. Perlu dia sampaikan perkembangan sedikit untuk kegiatan peseraman Pak Gede, bahwa pengelola peseraman ini, pengurus-pengurus, pembina, guru-guru ini sangat hebat Pak Gede. Jadi mungkin bisa menjadi contoh peseraman yang lainnya ya. Untuk kegiatan seperti ini pada Siwanang Puniti sudah beberapa kali dilaksanakan, baik mengunjungi orang-orang tua kita yang sakit, sepuh-sepuh kita, tokoh-tokoh kita. Sekarang giliran berkunjung ke Pak Gede. Jadi peseraman kita di Cilandak ini walaupun kecil menggigit Pak Gede. Yang selanjutnya ya, dengan keterbatasan, peseraman kita mampu menerapkan ajaran-ajaran agama kita. Subsidi silang juga Pak Gede. Jadi yang kita ini kita harapkan tidak bayar juga, jadi dilaksanakan juga. Punya yang mampu silakan, dan itu sudah diterapkan bagi yang ajaran kita. Dan salah satunya pada Siwanang Puniti juga materi yang sebenarnya bukan pelajaran ini langsung bertindak. Semoga generasi penerus kita umat Hindu, mulai anak-anak kita ini nanti mampu melanjutkan ajaran-ajaran agama kita. Berikutnya kepada anak-anak dan para pengurus perlu yang sampaikan ya, bahwa Pak Gede Sudiro inilah sepuh kita, pengisir kita yang dari semenjak berdirinya Pura Cilandak, beliaunya sangat luar biasa kontribusinya. Yang sendiri yang menyaksikan itu, mungkin beliaunya sudah berkiprah di tingkat nasional untuk memajukan umat Hindu tingkat daerah maupun khususnya di Pura Cilandak ini. Memang
beliaunya berkontribusi yang luar biasa. Yang harapkan nanti Pak Gede, mohon disampaikan nanti kiat-kiat Pak Gede, supaya kita ini Pak Gede mampu nanti meniru yang salah satunya kita jadikan teladan di Pura Cilandak. Yang kira itu yang perlu yang sampaikan, dan yang akhiri Pak Gede Om Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi. Kalian sama taruh depan aku aja. Yang hormati pembina Asraman Madi, yang hormati Aji Dimura Sudire, senior kita semua yang ada di sini. Begitu juga pengurus Keseraman dan anak-anak Keseraman tercinta yang hadir pada siang hari ini. Apa yang sudah disampaikan tadi sama pembina, yang hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Dimura Sudire yang memberikan kontribusi yang begitu besar dari sebelum Interlinye awal berdiri 1995 sampai 2003 Interlinye sampai sekarang masih beliau open dan perhatian kepada pura dan peseraman ini. Pertanyaan dulu ini, mudah-mudahan anak-anak peseraman kita semua mendoakan supaya beliau diberikan kesehatan, umur panjang, supaya bisa membina kita semua. Sementara itu saja saya sampaikan, yang tutup dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Saya mewakili pengelola ini minta. Aduh. Lah, kan ini belum habis. Udah sini, Pak. Beliau mohon maaf habis dulu. Terus kita sisain dikit lagi ya. Kamu aja kamu kuat. Aku kan emang itu kan yang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hampura Titian tidak bisa mendampingi anak-anak Pasraman untuk acara pada semalam berkunjung ke rumah Bapak di Desibura. Karena Titian hari ini sedang di Malang mendampingi anak Titian ade acara di Universitas Brawijaya. Semoga acara pada semalam berjalan dan memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak Pasraman dalam menjalani kehidupannya. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Santi Santi Om, Malang 19 Mei 2020. Atas nama pengurus Pasraman Wayan Wirasatu. Bapak masuk TV. Anak-anak semua. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, acara ini pada selamat. Dan harapannya memang nanti anak-anak bisa mendapatkan pengalaman, cerita, mungkin tips dan trik dari Pak yang bisa dibagikan untuk pengalaman anak-anak, misalnya di dalam organisasi atau di dalam mengelola rumah ibadah, dan mungkin ada hal lain di dalam kehidupan nilai di sini. Demikian sedikit yang akan saya sampaikan. Udah cukup belum? Udah cukup. pengajar lima dari kami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan itu Noman yang membutuhkan Kok bisa? pembina, pengurus dan guru-guru pengajar selamat kepada ibu dan anak muda yang saya banggakan. Dan anak-anakku sekalian, saya cintai. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami kedatangan
Kamu kok nggak online di sangat Cipayung? terharu saya. Ya. Aku Baru kecapin dengar buku. telepon dari Pak Aku Supadi apaan? ini, ya terharu Kemarin sekali aku saya apa? dengar air mata. Hah? Ya seperti tadi dijelaskan. Tahu-tahu aja. Tahu-tahu aja. Bukan yang kayak gitu loh, yang ada nama kayak Para pembina, aku coba kemarin. murid kita itu berdiri Ah, bukunya. diawali Aku tahun pengen download akun 1996 ID kamu dong. saya terlibat di sana. Juga bagaimana proses peseraman itu. Untuk adik-adik ketahui, peseraman ini adalah peseraman yang pertama kali ada di Jakarta. Ya, sekitar tahun 60-an atau 70. Dulu adanya di Pondok Karya, di SD Pondok Karya, di dekat rumahnya Pak Halid. Ya, dulu sekolah di sana. Kemudian dengan perkembangannya, banyak ada persamaan berkembang dan persamaan di sekolah itu sudah tidak relevan lagi. Dulu minjem kelas salah satu SD yang di Pondok Karya ya. Kemudian pengurusnya menemuin saya dan minta peseraman itu dipindahkan di Guru Agung Widodarsono ini ya, dengan segala keterbatasannya kami senang sekali berfungsi dengan ketua penempon pada saat itu dan berdirilah sekali sekarang. Dengan perkembangan waktu yang banyak sekali kendalanya, ya kalau perlu saya sampaikan di sini sepintas saja, peseraman itu berjalan dengan tertatih-tatih. Bahkan saya sebagai ketua penempon itu, saya ingat di tempat yang ini, pembina dan pengurusnya waktu itu menemui saya dan saya tegaskan peseraman ditutup karena sudah tidak relevan lagi, pengurusnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi dengan argumentasi dengan semangatnya bapak-bapak ibu pembina ini, adik-adik semua, Bapak yang selfie mana? melihat itu Bapaknya saya aku mesti lagi. mana? Nah, sebenarnya nutup itu adalah pancingan saya. Itu pancingan saya. Ya, kalau kalian tidak betul ngapain? Ya, tapi akhirnya berkembang seperti yang sekarang di sini. Pak bawa mana? Sampai luar biasa seperti adik-adik orangnya. Nah, pesan saya sekarang adalah Selfie yang mana? bagaimana memelihara ini. Sekarang adik-adik ini, anak-anak apa cucu ya, belajar di sini, besok bisa menjadi pembina dan seterusnya. Ya. Nah, sebagai kita ketahui, ini adalah peseraman untuk pelajaran agama. Tapi adik-adik, anak-anak sekarang sekalian pasti tahu ya, kerangka agama kita ada 3 ya. Tahu kerangka agamanya kita? Siapa yang tahu? Kerangka dasar agama kita adalah falsafah, etika, dan upacara. Nah, sekarang adik-adik ini, anak-anak ini kan belajar upacara. Ya, nah, tapi jangan sampai melupakan yang 2 lagi ini, falsafah dan etika. Apa itu falsafahnya? Ya, yang sekelintingan aja. Jangan buang sampah sembarangan. Nanti banyak nyamuk, banyak tikus. Ya, itu falsafah itu. Itu pelajaran yang penting di dalam agama. Belajar agama bukan sembahyang. Jangan. Kemudian falsafah lain adalah nanti misalnya dengar orang nebang kayu gitu sembarangan, ke banjir. Itu falsafah. Itu perlu kita tanamkan. Ini rekamnya udah segitu tuh. Kemudian etika. Ini akrab ya. Baik sesama Udah orang, 13 menit. pada orang tua. Ya. Udah Orang 4 tua menit. siapapun itu kalau kita hormati, kita Aku lagi dulu. baik, Aku pasti gerak woi. akan didoakan dengan Kasih yang aku dong. baik, ya. Kamu juga. Jadi ingat Kamu juga gerak. apa etika dan upacara. Jangan berpikir dengan berdoa. jadi Enggak, kita gini buat kakak. Kita buat Nah, kakak. itu 3 kerangka Kita buat itu kakak sini. implementasinya pelaksanaan sehari-hari apa? Kita tahu kan namanya Dihita Karana? Tahu ya, Dihita Karana ya. Paryangan, Ayo. Pawongan, dan Itu ambil Nah, lagi-lagi. ada Paryangan itu yang tadi upacaranya. Ayo ya. Ya, pawongannya etika sama kita, dan pelemahannya itu adalah yang namanya falsafah yang tadi buang ya. Kalau kita bersih lingkungan Bias.
kita jadi sehat. Mama ini Kurang pindah, lebih ayo. itulah yang disarankan. Nah, kemudian adik-adik ini rata-rata anak-anak ini lahir di Jakarta ya. Lahir di Bali enggak? Nah, kalau saya lahir di Bali. Wih, di Bali. Nah, lahir di Bali, jadi sudah 75 tahun yang lalu yang lahir. Saya selalu, kalau di Bali itu anak dari kecil itu selalu dibimbing oleh anak-anak oleh orang tua maupun neneknya. Bukan sekedar dengan kata-kata ajaran di sekolah, apalagi sekarang dengan WhatsApp segala Ya ampun, macamnya. ini udah Kalau dulu 15 di saya aja menit. nggak ada. Itu Kita ini dibimbing dengan lagu. Dari kecil kita diajarin, mas baru lahir anak itu lagu ibu waktu di Bali ya, supaya anak-anak tahu. Ini tolong nanti bapak guru diajarkan kepada mereka ya. Aku juga pengen. Yang pertama diajarkan adalah cakup balang. Mama itu aja. Luang titi, luang pengancam, luang gigi, Itu yang becak tengah. jalan. Itu yang Cakup orang balang tahu tua itu. balang ya. Balang Yang itu paling namanya penting balang itu balang. yang tua. Jadi kita cakup balang diajarkan untuk pengajian. Iya, terus Sembah. itu kenapa dia? Ya, itu artinya ya, filosofi. Itu bapaknya siapa itu? Ya. Kemudian ada Lalu kalau luang mau nonton. titi, luang pengancan. Ayo, Luang titi kita itu kayak adalah nonton. jembatan jalan. Kita nonton. Lebih Luang baik kita titi, nonton luang ya. pengancan ini ancang-ancang. jangan nonton. Nyanyi. Mau gigi, becak menjangan, sudah mau gigi berarti udah bisa makan, bisa mencari makanan sendiri. Itu akan lancar Anda di masyarakat. Ya. Nah, jadi cakup balang, belajar sembah, mengambil ancang-ancang yang baik, akan sukses di masyarakat. Dah. Ada Itu baru batik. lahir itu ya. Tolong bapak gurunya meskipun lahir di Jakarta ini terapkan ini ajaran-ajaran ini di masyarakat. Udah mundur. Kemudian ada jangan merasa cinta, ya.